Akan semua, PT Lubi sekarang mengeluarkan STB DVB-T2 terbaru milik mereka. Dan STB ini merupakan STB dengan harga yang cukup terjangkau dengan berbagai macam banyak fitur yang tertanam di dalamnya. Oke, bagi akan semua yang penasaran dengan fitur-fitur dan juga performa dari STB ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi saya intro dulu ya kan ya. Jumpa lagi bersama saya. Untuk kesempatan kali ini saya mau unboxing dan juga mereview set-top box penerima siaran TV digital dari PT Lubi Indonesia. Nah, ini adalah set-top box mereknya Lubi dengan seri DVB-T202. Untuk bagian depan di sini terdapat beberapa spesifikasi, diantaranya support dengan Full HD, support dengan IPTV, support dengan WiFi, support dengan EWS alias Early Warning System, peringatan bencana dini. Selanjutnya support dengan kodek H264, support dengan PVR untuk merekam siaran televisi, support dengan time shift, dan juga untuk STB ini memiliki EEPROM sebesar 4 MB. Tak ketinggalan, untuk Lubi digital set-top box ini sudah ada fitur smart chipnya juga. Selanjutnya untuk STB Lubi ini sudah ber-SNI ya kan, diproduksi dari PT Desen Nusantara Anugrah, made in Indonesia. Untuk bagian belakang di sini ada beberapa keterangan gambar tentang EWS, di mana di dalam set-top box ini sudah diberi buzzer untuk sirine jika suatu saat terjadi bencana alam di lokasi akan semua. Dan juga untuk bagian belakang ini sudah diberi beberapa keterangan kalau STB ini bisa dipasang dengan menggunakan TV, bisa dikonekkan menggunakan router juga ya tentunya. Oke ya kan, langsung aja akan saya unboxing untuk STB dari Lubi ini. Oke. Yang pertama, di sini terdapat buku petunjuk penggunaan. Berikutnya terdapat kartu garansi dari PT Lubi. Garansinya ternyata selama 1 tahun. Selanjutnya terdapat silika gel untuk mengurangi kelembapan dari STB ini, biar STB-nya makin awet. Selanjutnya terdapat kabel RCA untuk pengguna TV tabung. Berikutnya ada remote control. Selanjutnya ada baterai A3. Dan ini mungkin yang terakhir, ini adalah STB-nya seperti ini kan. Wow, STB-nya cakep kan. Kita kletek dulu untuk bagian depannya seperti ini. Oke. STB-nya ini terbuat bagian atasnya dari kaleng dengan sirkulasi udara yang cukup lega di bawah, di samping, dan juga di atas, tepat di IC chipsetnya yang ada pendinginnya itu. Selanjutnya untuk bagian depan di sini terdapat logo Lubi, ada port untuk USB 2.0, ada display. Selanjutnya ada tombol channel dan juga tombol power. Oke, untuk bagian belakang di sini terdapat jack antena, terdapat port untuk kabel loop out, terdapat juga port untuk koaksial. Nah, ini aku yang paling suka dari STB itu harus diberi port koaksial, karena ini adalah keluaran untuk suara sinyal digital. Selanjutnya ada HDMI. Bagi pengguna TV LED lebih baik menggunakan HDMI. Selanjutnya ada port untuk kabel RCA pengguna TV tabung. Dan yang terakhir tentunya ada jack ke PLN. Oke, sekarang saya coba untuk Lubi
STB TV Beat itu. Oke ya kan, sebelum saya coba, sekarang saya berikan panduan. Instalasinya cukup mudah sekali. Karena saya memakai TV LED, maka saya memakai HDMI. Kabel HDMI nya tancapin aja ke bagian belakang seperti ini. Selanjutnya untuk jack antena, silahkan dikonekkan menggunakan jack antena masuk ke port RF in seperti ini. Nah, ini udah beres ya, tinggal kita colokin untuk STB nya. Dan tentunya untuk kabel HDMI yang satunya masuk ke TV LED bagian HDMI pula. Oke, sekarang untuk STB lubinya saya tancepin ke PLN. Oke, sekarang untuk STB lubinya saya coba. Selanjutnya di bagian TV kita pilih HDMI. Nah, untuk pertama kalinya terdapat boot logo dari Lubi Digital TV. Ada beberapa spesifikasi yang ditampilkan di boot logo ini, dan tentunya untuk instalasi pertama kita bisa pilih OSD bahasa, negara, LCN, area kode ini adalah kode pos. Silahkan diisi sesuai domisili agan. Berikutnya saya coba isi di domisili saya ya. Oke, untuk selanjutnya ini sudah terdapat kota SMN garis miring DIY, artinya Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita pilih berikutnya, dan di sini untuk antena, daya antena ini saya on kan karena saya memakai antena PEG HDA 5000 tanpa power inserter. Dan selanjutnya saya cari untuk channel di wilayah Jogja. Oke, terdapat 32 channel ya. Selanjutnya saya cek untuk channel satu persatu. Akan semua, setelah tadi melihat untuk channel yang tertangkap di wilayah Jogja, ternyata untuk STB Lubi ini sinyalnya cukup lumayan bagus untuk kepekaan tunernya. Dan sekarang saatnya saya akan menjelajahi fitur yang ada di STB Lubi versi 4MB. Nah, di sini memang untuk STB Lubi itu ada dua versi, 4MB dan 32MB. Yang mana 32 MB itu sudah di review sama Raden Review dan juga Satelit Parabola Depok. Memang kalau yang 32 MB itu terdapat aplikasi TikTok dan UI-nya itu enggak seperti ini. UI-nya itu beda, dan UI ini dari yang 4 MB ini mirip seperti miliknya Wellhome ya. Mirip sekali, enggak ada beda. Selanjutnya untuk yang 4 MB ini memang nggak ada aplikasi TikToknya, emang beda ya akan semua. Oke, sekarang saya akan jelajahi fitur dari STB Lubi ini. Yang pertama video, aplikasi video saya coba, dan kebetulan di sini untuk Google WiFi saya udah saya konekkan ke router. Selanjutnya saya coba untuk Sport Highlight BRI Liga 1, saya coba apakah bisa diputer.
Oke, ternyata bisa diputar ya akan semua untuk aplikasi video. Dan selanjutnya saya coba untuk beberapa kelebihan dari STB Lupi di sini. Dan untuk kelebihan dari STB Lupi ini ya kan, di sini kita bisa nonton TV dengan kualitas Dolby, yang mana di sini untuk Dolby kita bisa pencet untuk bagian lang ini, leng ya. Di sini ada Dolby Audio EAC3 MD Plus, ini artinya Dolby 5,1 untuk Mentari TV. Selanjutnya saya tes untuk channelnya dari Transmedia, Trans TV, ini juga sama. Saya cek untuk Dolby-nya seperti ini. Maka kalau kita lihat di bar dari sinyalnya itu, maka akan ada logonya Dolby seperti ini. Nah, kita bisa pasangin STB ini menggunakan home theater tentunya, maka suara yang dihasilkan itu akan terdengar lebih nyata, seakan-akan kita itu berada di dalamnya ya saat kita nonton film. Dan untuk fitur lainnya di sini ada fitur DLNA untuk menampilkan isi HP masuk ke STB ini seperti foto, video, dan lain-lain. Berikutnya untuk preferensi di sini kita bisa lihat, kita bisa atur beberapa bahasa OSD dan lain-lain. Berikutnya untuk media center di sini terdapat multimedia, itu isinya untuk melihat isi dari flash disk yang ditancapin ke STB ini. Bisa kita melihat foto, nonton film, dan lain-lain. Oke. Berikutnya untuk instalasi di sini terdapat pencarian otomatis, pencarian manual, dan juga fitur daya antena. Untuk bagian mengatur di sini terdapat, kita bisa ngatur timer, kita bisa mengatur anak kunci, mengatur tanggal dan waktu, dan lain-lain. Oke. Di sini untuk STB Lupi juga tersedia. Saat kita mendapatkan file dan STB ini butuh upgrade, silahkan masukin file SW ke dalam flash disk dan kemudian bisa upgrade melalui aplikasi meningkatkan ini ya kan ya. Nanti akan otomatis mengupgrade untuk versi SW yang terbaru. Oke, untuk versinya di sini versi dari STB Lupi itu hardware-nya itu 1509, DVB-T itu 512. Ini adalah chipset Sun Plus dengan build time-nya tanggal 19 Oktober 2021. Oke, cuma seperti itu untuk pengenalan beberapa fitur dari STB Lupi. Dan sekarang saya ambil kesimpulan dari STB ini ya kan. Untuk memutar YouTube, memutar video, memutar IPTV ini lumayan cukup lancar. Jadi tergantung filenya, tergantung koneksi internetnya juga ya. Selanjutnya untuk bagian penangkapan sinyal dari kepekaan tunernya di sini cukup lumayan bagus. Semua channel yang ada di Jogja ini bisa tertangkap semua dan bisa diputar dengan lancar. Untuk suhu dari STB Lupi ini hangat ya, hangat dengan ventilasi udara yang cukup bagus, yang mana untuk ventilasi udara untuk tutup di atas itu tepat di atas chipsetnya, jadi ini akan lebih mudah menyalurkan panas keluar ya kan ya. Oke, demikian ya kan untuk sekilas review tentang STB Lupi versi 4MB, yang mana versi 4MB ini tidak ada aplikasi TikToknya, beda dengan versi yang 32MB. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.